Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Hari ini kita akan membahas mengenai penetapan harga. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik dapat menghitung penetapan harga pada produk berganda, kemudian diskriminasi harga, maupun praktek perhitungan penetapan harga lainnya. Nah, sebelum itu adik-adik sekalian, minggu lalu saya sempat menyinggung mengenai dua hal yang tidak saya bahas dalam topik kita minggu lalu dalam pasar oligopoli, yaitu mengenai strategi price leadership dan juga strategi non-price. Nah, non-price itu biasanya terkait dengan promosi, sedangkan untuk price leadership itu terkait dengan kepemimpinan harga. Nah, biasanya untuk kepemimpinan harga, kalau seandainya sebuah perusahaan sudah mengetahui bahwa posisi dia adalah posisi yang berada di atas atau dia menjadi pemimpin pasar, maka biasanya perusahaan tersebut akan menetapkan harga sesuai dengan kebijakan mereka, dan perusahaan yang menjadi follower akan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Artinya, jika perusahaan yang dominan tahu bahwa perusahaan yang lebih kecil akan mengikuti arahannya, perusahaan itu akan menurunkan kurva permintaannya sendiri dengan mengurangi permintaan pasar sebanyak jumlah permintaan yang akan dipenuhi oleh perusahaan yang lebih kecil di tiap harga potensial. Nah, model kepemimpinan harga mengasumsikan bahwa industri terbentuk dari satu perusahaan besar dan sejumlah perusahaan kompetitif yang lebih kecil. Nah, kemudian perusahaan yang dominan memaksimumkan laba dengan kendala permintaan pasar dan perilaku perusahaan persaingan yang lebih kecil, dan juga perusahaan yang dominan memperkenalkan perusahaan yang lebih kecil untuk menjual semua yang diinginkannya pada harga yang ditetapkan oleh pemimpin. Nah, selisih antara kuantitas yang diminta di pasar dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan yang lebih kecil adalah jumlah yang akan dipenuhi oleh perusahaan yang dominan, sehingga hasilnya kuantitas yang diminta di pasar dibagi antara perusahaan kecil dan perusahaan dominan. Nah, hasil ini yang didasarkan sepenuhnya pada kekuatan pasar perusahaan dominan. Satu-satunya kendala yang biasanya dihadapi oleh perusahaan monopoli seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah perilaku pihak yang melakukan permintaan, yakni kurva permintaan pasar. Tapi dalam hal ini perusahaan kecil bertindak sebagai kendala untuk kekuatan perusahaan dominan. Jika kita berasumsi bahwa perusahaan kecil keluar, maka perusahaan dominan akan menghadapi kurva permintaan pasar sendiri. Hal ini berarti bahwa perusahaan dominan memiliki insentif yang jelas untuk mendorong perusahaan kecil keluar dari industri. Salah satu caranya adalah menurunkan harga hingga semua perusahaan yang lebih kecil keluar dari bisnis dan kemudian meningkatkan harga begitu pasar telah dimonopoli. Nah, praktek ini di mana perusahaan besar dan kuat mendorong perusahaan kecil keluar dari pasar dengan cara menjual pada harga yang lebih rendah untuk sementara waktu disebut dengan penetapan harga predator. Nah, perilaku ini sebenarnya ilegal, akan tetapi pada perjalanannya mungkin memang ada yang melaksanakan hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai strategi memaksimumkan keuntungan dari perusahaan yang memiliki banyak pabrik atau yang memiliki produk yang banyak atau juga menjual pada banyak pasar. Nah, dalam pembahasan ini akan dibatasi hanya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan pasar, sehingga konsep-konsep yang dikemukakan nanti itu hanya berlaku pada perusahaan-perusahaan yang berada dalam struktur pasar monopolistik, oligopoli, dan juga monopoli. Nah, sekarang di hadapan adik-adik kita langsung saja membahas mengenai contoh soalnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai strategi memaksimumkan keuntungan dari perusahaan yang memiliki banyak pabrik terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini ada hipotesis PT ABC adalah sebuah produksi manufaktur yang memproduksi suku cadang tertentu dari komputer dengan menggunakan 2 buah pabrik, di mana PT ABC beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik yang memiliki fungsi permintaan Q sama dengan 50 kurang P. Nah, Q itu kuantitas produknya, kemudian P itu adalah price atau harganya. Nah, pendugaan biaya total menggunakan regresi kuadratik untuk masing-masing pabrik menghasilkan persamaan biaya total TC1-nya itu adalah 20 tambah 28Q1 tambah 2Q1 pangkat 2
dan TC2-nya adalah 15 tambah 16 Q2 tambah Q2 pangkat 2. Nah, yang diminta adalah bagaimana keputusan yang harus diambil oleh seorang manajer untuk memaksimumkan keuntungan ekonomis pada PT ABC yang memiliki dua pabrik tersebut. Nah, sebelum menjawab dari pertanyaan tadi, adik-adik harus mengerjakan dengan beberapa langkah. Nah, yang pertama itu adalah adik-adik harus melakukan pendugaan fungsi permintaan dari produk key dan menemukan fungsi permintaan inverse-nya untuk P-nya dan menentukan penerimaan marginal dari penjualan produk tersebut. Nah, tadi di soal kita dapatkan Q-nya sama dengan 50 dikurang P. Nah, kemudian diinversekan untuk mendapatkan P sama dengan 50 dikurang Q. Nah, untuk mendapatkan TR, kita mengingat dulu TR itu adalah P kali Q. Nah, P-nya kita sudah punya 50 kurang Q. Berarti 50 kurang Q dikali Q didapatkanlah 50 Q kurang Q pangkat 2. Nah, kemudian MR-nya sama dengan 50 kurang 2 Q. Kenapa 50 kurang 2 Q? Karena turunannya dari si TR. Nah, ini 50 Q kurang Q2 itu Q pangkat 2 ya adik-adik. Nah, setelah itu barulah kita mencari informasi tentang biaya marginal dari masing-masing pabrik. Nah, kita kan sudah mendapatkan bahwa di soal ada TC-nya, TC1 dan TC2. Untuk TC1 itu adalah 20 tambah 28 Q1 tambah 2 Q1 pangkat 2. Nah, diturunkan untuk mendapatkan MC1 sama dengan 28 tambah 4 Q1. Nah, bagaimana caranya mendapatkan 4Q1? 4Q1 itu adalah 2 dikali 2, berarti 4 kali 4Q1. Kemudian untuk TC2 itu sama dengan 15 tambah 16 Q2 ditambah Q2 pangkat 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan MC2-nya adik-adik harus turunkan. Itu artinya yang diturunkan dari TC2 itu adalah 16 ditambah 2 Q2 itu turun ke bawah berarti 2Q2. Jadi sudah kita dapatkan bahwa ada MC1 dan MC2. Nah, dari persamaan marginal yang sudah kita ketahui di depan, jadi sekarang kita ingin mengetahui bahwa biaya untuk memproduksi output dari dua pabrik tersebut lebih murah dari pabrik satu. Itu maksudnya pabrik 2 apakah lebih murah dari pabrik 1. Nah, selanjutnya dari setiap fungsi biaya marginal itu ditentukan fungsi biaya marginal inverse-nya. Dari persamaan biaya marginal maka dapat ditentukan MC1-nya tadi kan 28 tambah 4Q1. Maka 4Q1-nya sama dengan MC1-nya dipindah ya Dek, berpindah posisi dikurang 28, kemudian Q1-nya adalah 0,25 MC1 kurang 7. Ibu bagaimana ceritanya bisa 0,25 MC? Berarti adik-adik lihat ini ya, kalau seandainya Q1 sama dengan berarti MC1 dikurang 28 per 4. Berarti MC1 itu kan dianggap 1. Berarti 1 dibagi 4 0,25. 28 dibagi 4 dapat 7. Nah, begitu ya. Nah, untuk MC2-nya 16 Q. Ini 16 ya, Dek, bukan 16 Q. Ditambah 2 Q2. Nah, untuk ini dapatlah 2Q2 sama dengan MC2 kurang 16. Nah, maka didapatkanlah Q2-nya 0,5 MC2 dikurang 8. Ini bagaimana ceritanya? MC2 kurang 16 dibagi 2. Jadi 1 MC2 itu dianggap 1 dibagi 2 dapat 0,5 MC2 dikurang dengan 8. Nah, kita sudah dapat nih. Maka selanjutnya adik-adik harus menentukan fungsi output total dari seluruh pabrik melalui melakukan penjumlahan dari semua fungsi biaya marginal inverse tersebut. Nah, makanya di sini didapatlah kuantiti totalnya dengan 0,25 MCT tadi dikurang 7 ditambah 0,5 MCT dikurang 8. Maka kuantiti totalnya adalah 0,75 MCT kurang 15. Nah, jadi kuantiti totalnya setelah dihitung MCT-nya didapatkan 20 ditambah 1,33 Q-T. Nah, kita udah dapat nih adik-adik MCT-nya yaitu 20 tambah 1,33 Q-T. Nah, kemudian Q-T itu ya Q total ya, kuantiti total.
Adik-adik diminta untuk menentukan titik keseimbangan yang memaksimumkan keuntungan ekonomi dan perusahaan yang memiliki banyak pabrik dengan menetapkan kondisi di mana penerimaan marginal sama dengan penerimaan total. Berarti MR-nya sama dengan MCT-nya. Berarti 50 dikurang 2Q sama dengan 20 ditambah 1,33Q. Maka didapatkanlah kuantitinya sama dengan 9. Nah, dari situ 9 itu kan tadi di soal itu sebenarnya angka 9 itu dianggap unitnya itu 1000 unit gitu ya. Jadi kuantitinya sama dengan 9000 unit. Maka kalau dimasukkan ke persamaan P inverse bagian tadi, bagian slide sebelumnya, maka didapatkanlah 50 dikurang 9 sama dengan $41. Jadi keseimbangannya akan berada pada kuantitas 9000 dan price-nya 41. Dari titik keseimbangan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu dimana kita mendapatkan Q-nya 9 dan P-nya 41, maka sekarang untuk meminimumkan biaya total dalam memproduksi output total sebesar 9000 unit itu atau 9 tadi, alokasi rencana produksi output total itu pada 2 buah pabrik sedemikian rupa sehingga biaya marginal dari output terakhir yang diproduksi dan masing-masing pabrik itu harus sama. Nah, solusinya adalah dengan menghitung seperti yang adik lihat di depan ini. MCT sama dengan 20 tambah 1,3333 KT, kemudian MCT-nya didapatkanlah 20 tambah 1,33 kali 9 sama dengan 32 unit. 32 per unit, $32 per unit. Nah, dari $32 per unit itu, maka adik-adik sama dengan kan 28 tambah 4 Q1. Maka dapatlah Q1-nya sama dengan 1. Karena kenapa bisa begini, Bu? Karena kita harus mencari MC1 sama dengan MCT, kemudian MC2 sama dengan MCT. Makanya di sini saya langsung saja. Jadi 32 sama dengan 28 tambah 4Q ini adalah 32-nya ini itu adalah MCT, kemudian 28 tambah 4Q1 ini adalah MC1-nya. Nah, kemudian yang untuk MC2-nya adalah didapatkan Q2-nya sama dengan 8. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, adik-adik kemudian harus memeriksa aturan-aturan yang harus diperhatikan. Jika seandainya price-nya besar daripada ATC-nya, ATC totalnya, maka itu artinya adik harus menetapkan produksi total sebesar output total dan alokasi produksi total itu pada 2 pabrik sesuai dengan hitungan. Nah, jika AVC-nya kecil dari price-nya itu kecil dari AVC dan kecil juga dari ATC, maka adik-adik diminta untuk menetapkan produksi total sebesar output total dan alokasikan produksi total itu pada 2 pabrik sesuai dengan hitungannya. Nah, ini artinya akan ada kemungkinan untuk meminimumkan kerugian ekonomis. Tapi kalau seandainya didapatkan price-nya itu kecil dari ATC-nya, itu artinya adik-adik harus menghentikan produksi dan menutup usahanya. Nilai biaya total rata-rata maupun biaya variabel rata-rata dari semua pabrik itu maka ditentukan sebagai TCT sama dengan TC1 tambah TC2. TVC-nya itu TVC total itu TVC1 tambah TVC2. ATC total itu adalah TCT bagi KT dan AVC2 adalah TVCT bagi KT. Nah, dari situ baru kita dapat hitung bahwa diperolehlah TC1-nya adalah $50.000. Tinggal dimasukkan saja adik-adik, kan kita sudah punya TC1-nya tadi di soal, tinggal dimasukkan kan hasilnya udah dapat tadi di depan Q-nya sama dengan 1 untuk yang TC1. Nah, kemudian TVC-nya adalah $30.000. Kemudian TC2 ini dari soal, kemudian kita kan dapat Q-nya tadi 8, maka dimasukkan dapatlah $207.000. Maka TFC-nya total fixed cost-nya adalah $15.000 dan total variable cost-nya adalah $192.000. Nah, dari itu semua kan kita bisa menotalkan
total cost-nya. Berarti 50 tambah 207 sama dengan 257.000. Fixed cost-nya juga bisa kita totalkan, dapatlah 35.000. Variable cost-nya juga bisa kita totalkan, dapatlah 222.000. Kemudian average total cost-nya kita juga bisa totalkan, dan itu didapatkanlah 28,56. Dan average variable cost-nya didapatkan 24,67. Nah, setelah itu barulah kita bisa menghitung keuntungan ekonomis dari si PT ABC ini. Dari PT ABC ditemukan bahwa keuntungan ekonomis itu adalah TR kurang TC, di mana TR-nya adalah P kali QT, 41 kali 9.000, $41 dikali 9.000 dikurang 50.000 TC1 di atas 50 TC1 dan ditambah TC2 207.000 lihat di atas TC2 di slide sebelumnya. Kemudian didapatkanlah keuntungannya adalah 112.000. Jadi keuntungan ekonomis maksimum dari PT ABC yang memiliki 2 pabrik adalah sebesar 112.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi memaksimumkan keuntungan dari perusahaan yang memproduksi banyak produk atau multi product firm-nya. Nah, pembahasan pada topik ini akan diarahkan pada perusahaan yang memproduksi banyak produk yang bersifat komplementer dalam proses produksi. Nah, 2 produk atau lebih dikatakan komplementer dalam produksi apabila produk yang diproduksi ini menggunakan fasilitas produk dari input yang sama. Nah, dalam hal ini seringkali satu input yang sama digunakan untuk memproduksi 2 atau lebih produk sehingga dicirikan oleh produksi output dengan proporsi yang tetap dan upaya untuk memaksimumkan keuntungan dilakukan dengan memilih tingkat output dari produk bersama sedemikian rupa sehingga penerimaan marginal totalnya sama dengan biaya marginal totalnya. Nah, di sini Ibu contohkan PT ABC adalah sebuah perusahaan industri kimia yang memproduksi 2 jenis produk. Nah, katakanlah produk A dan B. Dalam proses produksi yang sama, PT ABC beroperasi dalam pasar oligopoli yang berperilaku non-kooperatif dengan cara menciptakan persaingan yang sangat ketat dengan 2 perusahaan kimia lainnya. Nah, kedua produk A dan B itu harus diproduksi dalam rasio yang konstan, yaitu 1:1. Nah, karena produk B merupakan hasil ikutan dari produk A, fungsi biaya total yang diduga menggunakan model regresi kuadratik memberikan hasilnya TC-nya yaitu 1000 tambah 10Q tambah 4Q pangkat 2. Nah, fungsi permintaan dari masing-masing produk adalah Q1 sama dengan 600 kurang P1 dan Q2-nya adalah 100 tambah P2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang manajer memutuskan keuntungan ekonomis, memaksimumkan keuntungan ekonomis pada PT ABC ini? Sama halnya dengan yang tadi, ada beberapa tahapan untuk melakukan penyelesaian pada soal tersebut. Nah, yang pertama adalah tentu saja adik-adik harus melakukan pendugaan fungsi permintaan dari masing-masing produk dengan menemukan fungsi permintaan inverse-nya, dan setelah itu baru menemukan penerimaan marginal dari penjualannya. Nah, kita tadi punya Q1 dan Q2. Q1-nya 600 kurang P1 berarti P1-nya sama dengan 600 kurang Q1. Dari situ kita cari TR. TR itu kan adik-adik tahu TR itu P kali Q, berarti 600 kurang Q1 kali Q1 dapatlah 600 Q1 kurang Q1 pangkat 2. Nah, MR itu didapat dari turunan dari 600 Q1 kurang Q1 pangkat 2, artinya didapatlah MR 600 kurang 2 Q1. Nah, kemudian untuk Q2, 100 tambah P2, P2-nya didapatkan 100 kurang Q2. Nah, TR-nya sama seperti tadi, 100 Q2 dikali Q2, dapatlah 100 Q2 dikali Q2 pangkat 2. Nah, MR-nya itu turunan dari TR, 100 dikurang 2 Q2. 2-nya dari Q2 pangkat 2 itu dikedepankan. Berarti 2 Q2 ya, adik-adik masih ingat harusnya ini ya. Nah, kemudian dari situ barulah kita mencari informasi tentang biaya marginal dari produksi produk-produk komplementer itu. Nah, berdasarkan informasinya diketahui bahwa TC sama dengan 1000 tambah 10Q tambah 4Q pangkat 2 dan MC-nya turunannya dapatlah 10 tambah 8Q. Didapat dari mana 8Q, Bu? 4 kali 2 sama dengan 8Q.
Selanjutnya adalah menentukan titik keseimbangan yang memaksimumkan keuntungan ekonomis dari perusahaan yang memproduksi produk-produk komplementer itu dengan cara menetapkan kondisi di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal total, MR total sama dengan MC. Nah, dari situ adik-adik bisa lihat bahwa didapatkan bahwa MRT sama dengan MR1 tambah MR2 dapatlah 700 kurang 4 Ki, dan MRT-nya sama dengan MRC didapatkanlah Ki-nya 57,5. Setelah itu barulah diperiksa aturan-aturannya. Jika MR pada tingkat output yang memaksimumkan keuntungan bernilai positif, maka tentukan output produksi itu sebesar Q1 sama dengan Q yang merupakan kuantitas yang berada pada titik keseimbangan perusahaan di mana MRT sama dengan MC. Nah, jika MR dari satu atau lebih produknya bernilai negatif, maka tetapkan MR sama dengan 0 untuk penerimaan marginal yang bernilai negatif tersebut. Nah, kemudian baru dilakukan kembali perhitungan output dari produk tersebut saat MR-nya sama dengan 0. Nah, kita dapatkan tadi nilai MR dari produk A dan B pada tingkat Q1 sama dengan Q2 sama dengan 57,5. Nah, sekarang kita harus cari MR-nya. MR-nya diperolehlah untuk MR pada Q1 itu adalah 485 dan MR pada Q2 adalah min 15. Nah, karena MR2-nya itu kecil dari 0, itu artinya adik-adik harus menghitung Q2 dilakukan kembali dengan menetapkan MR2 sama dengan 0. Karena tadi ada aturannya seperti itu. Maka MR2 sama dengan 0 sama dengan 100 dikurang 2 Ki pangkat 2. Ini MR2 kan adik-adik lihat di atas, 100 kurang 2 Ki pangkat 2 sama dengan 0. Jadi Ki2-nya itu adalah 100 dibagi 2 dapat $50.000. Jadi Q2-nya sama dengan 50. Jadi kalau seandainya dimasukkan ke persamaan P2, jadi 100 dikurang Q2 atau 100 dikurang 50 dapatlah $50.000. Nah, selanjutnya perhitungan output Q1 dilakukan kembali karena hal ini. Nah, MR1-nya sama dengan MC, maka didapatkanlah 10 tambah 8 Ki melalui penetapan Q1 sama dengan Ki. Oleh karena itu Q1-nya didapatkan 59. Nah, setelah dihitung P2-nya maka didapatkanlah 541. Ini sama-sama dengan menggunakan P2. Ini P1 ya adik-adik. P1 MR1 bagian atas ya. Nah, setelah itu barulah kita mengetahui bahwa untuk memaksimumkan keuntungan ekonomis, si PT ABC harus memproduksi produk kimia jenis A-nya 59.000 ton, harganya 541, sedangkan untuk produk jenis kimia B itu diproduksi dengan 50.000 ton dengan harga jual 50 per ton gitu ya. Nah, setelah kita dapat keterangan semuanya, baru adik-adik bisa melakukan perhitungan keuntungan. Keuntungan itu kan didapatkan dari TR total dikurang TC. TR totalnya setelah dihitung dapat 34.419.000. TC totalnya ketika dihitung dapatlah 15.514.000. Jadi keuntungannya adalah 18.905.000 gitu ya, 18.905.000. Nah, yang terakhir adalah strategi memaksimumkan keuntungan dari perusahaan yang memiliki banyak pasar. Nah, dalam hal ini biasanya itu berlaku pada pasar-pasar yang atau perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek diskriminasi harga gitu ya, di mana perusahaan menetapkan harga jual berbeda untuk masing-masing produknya gitu. Nah, ini dimisalkan PT Modern adalah sebuah industri manufaktur memproduksi suku cadang komputer yang dijual di pasar internasional, yaitu P1 di sini ya, pasar 1, dan nanti itu di persamaannya Q1, dan pasar domestik atau P2 atau Q2. Nah, PT Modern merupakan perusahaan monopoli dalam pasar domestik, sedangkan dalam pasar internasional dia monopolistik, justru yang sangat kompetitif. Nah, fungsi permintaan untuk Q1 itu untuk si pasar internasional 100 kurang 2 P1, Q2 untuk pasar domestik 50 tambah 0,5 P2. Nah, pendugaan terhadap biaya produksi total menggunakan model regresi kuadratik di mana TC-nya didapatkan 900 tambah 10 Ki ditambah 0,1 Ki2. Nah, bagaimana keputusan yang diambil manajer PT Modern ini agar mendapatkan keuntungan ekonomis maksimum?
Untuk menjawabnya, ini tahapannya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Adik-adik harus tahu dulu menghitung dari persamaan inverse-nya ya. Karena kan kita udah dapat Q1-nya. Lakukan pendugaan fungsi permintaan produk dari masing-masing pasar, kemudian menemukan fungsi permintaan inverse-nya, kemudian menentukan penerimaan marginal. Jadi Q1 sama dengan 100 kurang 2 P1, dapat P1-nya 50 kurang 0,5 Q1. TR-nya P kali Q. Jadi dapat 50 Q1 kurang 0,5 Q1 pangkat 2. MR-nya, turunannya, berarti 50 dikurang Q1. Kenapa bisa Q1? 2 dikali 0,5. Nah, Q2 sama dengan 50 tambah 0,5 P2. Nah, P2-nya itu 100 kurang Q2. TR-nya P kali Q lagi. Dapatlah 100 Q2 kurang 2 Q pangkat 2. MR-nya turunan lagi. Berarti 100 dikurang 4 Q2. Kenapa 4? 2 Q2 kan ada di situ, Dek. Berarti 2 kali 2. Tuh ya. Nah, setelah itu adik-adik harus melakukan fungsi penerimaan marginal total dari dua pasar yang ada melalui penjumlahan dari semua fungsi penerimaan marginal inverse gitu ya. Akan tetapi itu pertama-tama adik-adik harus mencari dulu MR1 sama dengan 50 kurang Q1, dapatlah Q1 sama dengan 50 kurang MR1. Sedangkan MR2-nya adik-adik cari 100 kurang 4 Q2 karena dapat di atas ya MR-nya tadi. Jadi Q2-nya adalah 25 kurang 0,25 MR2. Bagaimana bisa seperti itu, Bu? Nah, ini kan MR2. Jadi nanti kan itu sudah dibagi ya, sama seperti yang tadi saya ajarkan di bagian depan. Selanjutnya adalah menentukan fungsi penerimaan marginal total dari dua pasar yang ada melalui penjumlahan dari semua fungsi penerimaan marginal inverse-nya. Jadi didapatlah Q1 tambah Q2 sama dengan 50 kurang MR1 tambah 25 kurang 0,25 MR2 sama dengan 75 kurang 1,25 MRT-nya. Nah, selanjutnya baru ditentukan fungsi penerimaan marginal totalnya melalui penentuan fungsi output total inverse-nya. Nah, dapatlah QT sama dengan 75 kurang 1,25 MRT. Jadi MRT-nya 75 bagi 1,25 kurang 1 bagi 1,25 QT. Jadi MR-nya sama dengan 60 kurang 0,8 QT. Setelah itu adik-adik diminta untuk mencari informasi tentang biaya marginal dari proses produksinya atau MC-nya. Maka TC dengan 900 tambah 10 Q tambah 0,1 Q2, maka MC-nya dapat 10 tambah 0,2 Q. Nah, setelah itu barulah adik-adik bisa melakukan penentuan titik keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan ekonomis. MR-nya kan harus sama dengan MC. Jadi 60 kurang 0,8 QT itu sama dengan 10 tambah 0,2 Q. Nah, melalui penetapan QT sama dengan Q, maka bisa diperoleh Q-nya sama dengan 60 kurang 10. Jadi didapatkanlah 50 atau 50.000 unit. Nah, setelah adik-adik tahu, nah kita kan sudah tahu nih, sudah dihitung, dapatlah QT-nya sama dengan 50. Ya kan? QT-nya sama dengan 50. Maka MRT-nya sama dengan 60 dikurang 0,8 Q ya, QT 0,8 QT, kemudian dikalikan atau dimasukkan ke dalam QT yang 50 itu dapat 20. Kemudian masukkan ke MR-nya didapatkan 20, tadi MR-nya Q1 MRT, maka MR1 sama dengan 50 kurang Q1 sama dengan 20. Jadi Q1-nya sama dengan 50 kurang 20 dapat 30.000 unit. Kemudian P1-nya juga dimasukkan. Tadi kan untuk persamaan P-nya 50 kurang 0,5 Q1. Nah, dimasukkan yang si 30 dapatlah 35.000. Kemudian untuk MR2 juga begitu. Dimasukkan si MR2 MR2 sama dengan MRT, MR2-nya 100 kurang 4 Q2 sama dengan 20. Nah, Q2 sama dengan 100 kurang 20 bagi 4 dapat 20.000. Nah, P2-nya sama dengan 100 kurang 22 kurang, maka didapatkan P2-nya itu adalah $60 per unit produk. Nah, dari situ kan kita sudah dapat nih adik-adik P-nya.
Jadi kita harus mencari P dengan TRT dikurang TC, total revenue total dikurang total cost. Jadi total revenue-nya didapatkanlah dari 2250.000, sedangkan total cost-nya didapatkan 1650.000. Dari situ total cost-nya dikurangi sebelumnya dikurangi TR-nya dikurangi dengan total cost, maka didapatkanlah 600.000. Nah, untuk ini bagi adik-adik yang kurang mengerti nanti silahkan bertanya di kolom komentar. Memang saya memberikan penjelasan agak sedikit cepat, jadi adik-adik bisa langsung nanti komentar di bawah ya kalau seandainya ada yang kurang paham. Oke adik-adik, sekian saja untuk topik kali ini. Untuk tugas nanti akan saya buat di kolom assignment. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.